è uno contro uno, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo il tiro, e gol, 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 e gol. Halo Football Lovers, saya Avi. Selamat datang di Bidadari Tribun Channel. Football Lovers, orang yang kita cintai bisa menjadi motivasi besar kita dalam mencapai karir atau hal apapun. Begitu juga orang yang kita cintai bisa menjadi titik kelemahan kita. Seperti yang dialami oleh bintang sepak bola yang memiliki banyak prestasi. Tapi sayangnya ia harus tumbang sebelum sampai di puncak karena kehilangan orang yang paling ia cintai. Ya, kisah ini adalah milik Adriano, raja yang tak pernah mencapai puncak karir sepak bola. Mari kita simak bersama. Football Lovers, bagi penggemar sepak bola era 2000-an, Adriano Leti Robero bukanlah nama yang asing ya, terutama bagi penggemar Serie A. Adriano ini adalah sosok yang menarik perhatian bagi para penggemar sepak bola saat awal kemunculannya pada masa itu. Ia menjadi sorotan saat menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama tim nasional Brasil dan klub Liga Italia, Inter Milan. Penyerang yang berasal dari Rio de Janeiro ini memiliki keahlian khusus dalam menendang bola dengan keras menggunakan kaki kirinya yang mematikan, sehingga membuat penjaga gawang pun menjadi takut. Tubuhnya yang kekar dan juga besar menjadikan para bek harus bekerja keras untuk menaklukkannya dalam bertanding. Ya, seperti pemain Brazil pada umumnya yang mempunyai kelincahan memainkan bola dan trik gocekan yang mematikan lawan, membuat Adriano sempurna sebagai striker. Penggemar Nerazzurri bahkan memberi nama khusus kepada Adriano dengan sebutan El Imperatore atau si Kaisar. Adriano ini Football Lovers adalah salah satu bakat Brasil yang diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang stabil di Eropa. Bahkan, ia dijuluki sebagai pengganti Ronaldo Nazario yang pada saat itu menjadi kebanggaan timnas Brasil dan memiliki karir gemilang di klub-klub top Eropa. Sayangnya, kehidupan profesional Adriano tidak benar-benar dapat mencapai puncaknya karena depresi dan kecanduan minuman beralkohol yang disebabkan oleh kematian ayahnya. Dan inilah rangkuman perjalanan seorang Adriano El Imperatore. Mulai perjalanan karir Adriano. Football Lovers, Adriano mengawali karir sebagai pesepak bola profesionalnya bergabung dengan Akademi Flamengo pada usia 18 tahun, sekitar tahun 2000. Perekrut talenta Inter melihat dia sebagai individu pemain muda yang berpotensi dan juga berbakat. Akhirnya, Inter memutuskan untuk merekrut sang penyerang setahun berikutnya pada tahun 2001. Akan tetapi Football Lovers penampilannya jauh dari kata mencolok di awal. Nah, pada separuh awal musim 2001-2002, Adriano hanya mampu mencetak 1 gol dari 14 penampilan di berbagai kompetisi. Ini menyebabkan dia dipinjamkan ke Fiorentina pada paruh kedua musim 2001-2002 dan kemudian dipinjamkan ke AC Parma hingga akhir tahun 2003. Nah, setelah tepat 2 tahun di Parma, Adriano kembali ke Giuseppe Meazza pada Januari 2004. Dan langsung beradaptasi dengan permainan Inter yang saat itu dilatih oleh Alberto Zaccheroni. Ia melalui paruh kedua musim 2003-2004 dengan mencatatkan 12 gol dari 18 penampilan yang ia lakukan di berbagai kompetisi. Pada waktu itu juga, Adriano berhasil meraih gelar sepatu emas bersama Brasil di kompetisi Copa America 2004. Adriano menjadi top skor dengan mencetak 7 gol dan juga terpilih sebagai pemain terunggul selama turnamen. Ya, hal inilah Football Lovers alasan mengapa Inter semakin yakin bahwa Adriano akan bisa menjadi penyerang utama Inter di bawah pelatih baru saat itu, Roberto Mancini. Penampilan itu terbukti dengan adanya peningkatan jumlah gol yang dicetak oleh Adriano pada musim 2004-2005.
Dari 42 pertandingan yang dijalani, Adriano sukses menorehkan 28 gol dan 4 assist di semua kompetisi dan juga mampu memberikan gelar Coppa Italia. Pada musim 2005-2006, Adriano berhasil tampil gemilang dan sukses membawa Inter memenangkan trofi Serie A, Coppa Italia, dan Super Coppa Italiana. Dengan mencetak 19 gol dan 8 assist, membuat dirinya dianggap akan memiliki masa depan gemilang bersama Inter. Namun, dari titik inilah awal bencana dimulai. Dia tidak pernah mampu tampil bagus setelah musim 2005-2006. Depresi atas kematian ayahnya membuat karir hancur. Prestasi ini punya ayah saya. Dia adalah sahabat setia saya dalam hidup, pendamping saya. Tanpa dia, saya tidak berarti, ujar Adriano. Ucapan itu dipersembahkan kepada ayahnya saat dia berhasil membawa Brasil memenangkan Piala Copa America 2004. Setelah keberhasilan tersebut, dia kembali ke Italia guna melaksanakan latihan pramusim. Tetapi, tidak lama setelah itu, Adriano menerima berita tiba-tiba bahwa ayahnya meninggal pada pertengahan tahun 2004. Kapten Inter Milan waktu itu Javier Zanetti mengatakan bahwa Adriano mendapat panggilan telepon yang memberitahukan bahwa ayahnya meninggal karena serangan jantung. Dia menerima panggilan telepon dari Brasil. "Adri, Bapak sudah meninggal," ucap Zanetti dikutip dari Sport Bible. "Saya melihatnya di ruangan. Dia melempar ponsel dan mulai menjerit. Anda tidak dapat dan jangan membayangkan bagaimana suara seruan itu terdengar. Saya merinding bahkan sampai sekarang." Dia terus bermain bola, mencetak gol, dan mengacungkan jari ke langit, mengabdikannya untuk ayahnya, ujar Zanetti kepada Tutto Mercato. Sejak saat itu, Massimo Moratti dan saya memutuskan untuk mendampinginya seperti saudara kandung dan menjaganya, ucap Zanetti lagi. Namun football lovers, bantuan moral yang diberikan teman-temannya tidak dapat mengatasi Adriano dari kehampaan yang disebabkan oleh kematian ayahnya. Periode yang sulit bagi Adriano di Inter terjadi dari tahun 2005 hingga 2007 football lovers. Kondisi mental yang buruk telah menyebabkannya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan menjadi seorang pecandu alkohol. Tidak ada cara keluar bagi sang penyerang dari situasi tersebut. Adriano juga kehilangan keajaiban di depan gawang. "Kepergian ayah saya meninggalkan kekosongan yang besar dalam hati saya," kata Adriano kepada majalah Brazil R7 pada tahun 2018 dilaporkan dari Sport Bible. "Saya kesepian, sedih, dan tertekan di Italia, dan itulah saat saya mulai minum. Saya tidak tahu bagaimana menyembunyikannya karena saya mabuk bahkan saat berlatih. Saya benar-benar mabuk. Mereka membawa saya ke rumah sakit untuk beristirahat, dan kemudian klub memberitahu media bahwa saya mengalami masalah otot," ujar Adriano. Setelah musim 2005-2006, Adriano gagal mencetak lebih dari 10 gol dan dipinjamkan ke Sao Paulo pada Januari 2008 untuk memulihkan diri. Akan tetapi, pinjaman tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Dan pada akhirnya, Inter menjual Adriano kembali ke Flamengo pada pasar transfer musim panas 2009. Meskipun tidak pernah mencapai kesuksesan yang signifikan di Inter, akan tetapi Adriano juga berperan memberikan 4 gelar Serie A, 2 trofi Coppa Italia, dan 3 piala Super Coppa Italiana. Rekaman 74 gol dan 27 assist dalam 177 penampilan bersama Inter sudah memadai untuk membuatnya akan diingat sebagai salah satu pemain sepak bola yang handal. Adriano menyudahi karir sepak bolanya pada tahun 2016 dengan tim akhir yang ia bela adalah Miami United. Kegagalan karir tidak mengaburkan kenyataan bahwa Adriano telah diakui sebagai salah satu pemain bola yang luar biasa. Menjelma menjadi mafia.
Menurut laporan The Sun pada tahun 2015 Football Lovers, Adriano pernah dilaporkan merasa putus asa karena mengalami kegagalan dalam proses pindah klub. Pemindahan tersebut melibatkan tim Brazil, Atlético Paranaense, ke tim divisi kedua Liga Prancis Le Havre. Sebenarnya Adriano sudah setuju untuk bergabung, tetapi kesalahan dari pihak Le Havre membuat perpindahannya gagal dan tertunda. Ya, frustasi itu disalurkan dengan mengunjungi rumah bordir dan menghabiskan malam dengan 18 kupu-kupu malam yang diperkirakan menghabiskan sekitar 13.000 pounds atau sekitar 235 juta rupiah. Tidak berhenti sampai di sana saja Football Lovers. Setelah memutuskan pensiun, Adriano juga pernah ditemukan terlibat dalam dunia kejahatan organisasi kriminal atau mafia. Adriano pernah bergabung dengan kelompok yang disebut Comando Vermelho yang beroperasi di wilayah Rio de Janeiro, Brazil. Hal tersebut terungkap saat beredarnya sebuah gambar-gambar di platform sosial dengan Adriano memegang senjata otomatis tipe AK-47 yang diduga menjadi anggota kelompok tersebut. Adriano juga diketahui tinggal di kawasan kumuh di Vila Cruzeiro, Brazil. Di sana, perilaku buruk Adriano diperparah dengan kecanduannya yang semakin besar terhadap alkohol dan juga obat-obatan. Adriano kemudian memutuskan menjual rumah mewahnya seharga 1, juta euro atau 22,3 miliar rupiah pada tahun 2021. Nah, pada April tahun 2022, Adriano kembali terlihat di lapangan Italia, khususnya di San Siro saat Inter menghadapi AC Milan di semifinal Coppa Italia. Adriano diterima dengan baik oleh CEO perusahaan, Alessandro Antonello, dan CEO untuk olahraga, Giuseppe Marotta. Pria yang saat ini berusia lebih dari 40 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang menyambutnya dengan senang hati. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas sambutannya yang ramah. Saya gembira bisa kembali ke tempat ini. Saya merasa terharu karena berada di San Siro adalah pengalaman yang sangat istimewa, kata Adriano dikutip dari situs web resmi Inter. Saya memiliki sangat banyak memori manis di arena ini. Dan setelah menghabiskan waktu sangat lama di klub, saya senang bisa hadir kembali di tempat ini. Khususnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penggemar karena merekalah yang mengangkat saya menjadi kaisar. Saya tidak akan dapat mencapai kesuksesan tanpa mereka. Setiap kali saya dan keluarga membicarakan masa saya di tim, saya selalu merasa tersentuh. Saya berharap kita menang hari ini dan kita semua pulang dengan senang hati, ujar Adriano. Adriano telah menganggap Inter sebagai tempat kedua baginya. Setiap kali berada di Italia, ia akan selalu dicintai oleh para penggemar I Nerazzurri. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada para penggemar karena mereka sangat mencintai saya, kata Adriano. Kalian memberikan saya gelar raja dan saat ini saya masih kesulitan memahami fakta bahwa kata tersebut terkait dengan saya. Setiap kali saya mengunjungi Italia, saya merasa begitu dicintai, dan ini membuat saya senang. Tempat ini akan selalu menjadi tempat kedua yang saya anggap sebagai rumah, tutur Adriano mengakhiri. Begitulah Football Lovers perjalanan dari sang raja Adriano. Semoga kita bisa mengambil sisi baik dari lika-liku kehidupan dan juga perjalanan karir dari Adriano ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. See you!